wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Widiawati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah akuntansi, yaitu Bapak Indra Sulistiana SEMMMAK, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tugas yang sudah diselesaikan, yaitu membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Baik, langsung saja. Di sini ada soal dan tugas. Kantor Akuntansi Publik KAP Adinda telah terjadi beberapa transaksi adalah sebagai berikut. Di sini ada nomor 1 sampai 11 dan di sini ada perintah. Diminta 1. Buat jurnal untuk mencatat setiap transaksi tersebut di atas. Kedua, lakukan pemindahbukuan dari ayat-ayat jurnal tersebut ke dalam buku besar. Ketiga, susunlah neraca saldo atau trial balance sesuai dengan cut of account. Dan di sini saya sudah membuat tabel jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Langsung saja kita masuk ke nomor 1, soal nomor 1. Di sini di nomor 1 terdapat transaksi di tanggal 3 Desember 2015. Tuan Adinda menyetorkan modalnya sebesar 20 juta untuk menjalankan usahanya akuntan publik. Di sini ditulis bulan dan tahun. Dan di sini tanggal 3. Kas ada di debit karena adanya kas uang masuk. Dan di kredit modal. Kas 20 juta di debit dan modal 20 juta di kredit. Lalu kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di nomor 2 ada transaksi pada tanggal 4 Desember 2015, KAP Adinda memberikan jasa kepada kliennya dengan menerima kas sebesar 6 juta. Tanggal 4 adanya kas masuk, berarti kasnya di debit, dan di kreditnya adalah pendapatan jasa. Kas di debit sebesar 6 juta. Dan pendapatan jasa di kredit sebesar 6 juta. Lanjut, soal nomor 3. Pada tanggal 7 Desember 2015, KAP Adinda memberikan pada kliennya, tetapi belum menerima uangnya sebesar 2.400.000. Nah, di sini ada transaksi pendapatan, tetapi uangnya belum diterima. Jadi, di tanggal 7 adanya piutang usaha. Dan di kreditnya pendapatan usaha, pendapatan jasa. Piutang usaha sebesar 2.400.000 di debit dan pendapatan jasa 2.400.000 di kredit. Lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 adanya transaksi pada tanggal 10 Desember 2015. KAP Adinda membayar tunai beban sewa kantor sebesar 1.800.000, gaji karyawan 3 juta, dan telepon atau listrik sebesar 1 juta. Nah, di sini adanya pengeluaran kas. Berarti kasnya ada di kredit dan beban-beban ada di debit. Jadi ditulis dulu di sini beban sewa, beban gaji, beban
telepon atau listrik. Lalu kas ada di sebelah kredit. Beban sewa 1.800.000. Gaji karyawan sebesar 3 juta. Beban telepon listrik 1 juta. Nah, kas ini adalah totalan dari beban-beban tersebut. Jadi kasnya berkurang 5.800.000. Lanjut ke soal nomor 5. Di nomor 5, adanya transaksi pada tanggal 12 Desember 2015 dibeli kertas dan perlengkapan lainnya sebesar 2.400.000. Nah, berarti ini adanya transaksi pengeluaran kas untuk membeli perlengkapan. Jadi, di sini perlengkapan di debit dan kasnya ada di kredit. Perlengkapan sebesar 2.400.000 di debit dan kas di kredit sebesar 2.400.000. Lanjut soal nomor 6. Di nomor 6 adanya transaksi pada tanggal 15 Desember dibeli peralatan kantor secara kredit dari PT Utama sebesar 3.600.000. Nah, di sini adanya transaksi pembelian peralatan tetapi secara kredit, berarti adanya hutang bertambah. Hutang bertambah adanya di kredit dan peralatan adanya di debit. Peralatan 3.600.000 di debit dan hutang adanya di kredit 3.600.000. Lanjut nomor 7. Di nomor 7 adanya transaksi pada tanggal 17 Desember 2015 dibayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan sebesar 600.000. Jadi di tanggal 17 ini ada pembayaran premi asuransi. Asuransi dibayar di muka. Dan adanya kas keluar, kas di kredit. Asuransi dibayar di muka sebesar 600.000 dan kasnya di kredit sebesar 600.000. Lalu lanjut ke nomor 8. Di nomor 8 adanya transaksi tanggal 20 Desember 2015 dibayar hutang dagang kepada PT Utama sebesar 2 juta dan iuran kebersihan sebesar 150.000. Nah, di sini adanya pengeluaran kas untuk membayar hutang dan beban iuran kebersihan. Jadi, di tanggal 20, hutang berkurang adanya di debit. Beban iuran kebersihan dan kasnya di kredit karena berkurang. Hutang usaha 2 juta. Beban iuran kebersihannya 150.000. Dan kasnya adalah totalan
hutang dan beban tersebut. Jadi kasnya berkurang sebesar 2.150.000. Lalu lanjut ke nomor 9. Di nomor 9 adanya transaksi pada tanggal 21 Desember 2015 diterima uang muka sebesar 1.200.000 dari klien. Nah, berarti di tanggal 21 ini adanya penerimaan kas, berarti kasnya di debit karena bertambah, dan pendapatan jasa di kredit. Kasnya 1.200.000 di debit dan pendapatan jasa di kredit 1.200.000. Lalu lanjut di soal nomor 10. Nomor 10 adanya transaksi pada tanggal 24 Desember 2015 diterima uang dari penagihan piutang sebesar 800.000. Jadi di tanggal 24 ini adanya uang masuk, berarti kasnya di debit dan piutang usahanya di kredit. Kas sebesar 800.000 di debit dan piutang usaha sebesar 800.000 di kredit. Lalu lanjut di nomor 11. Pada tanggal 31 Desember 2015, Tuan Adinda mengambil uang sebesar 2.200.000 untuk kepentingan pribadinya. Jadi di tanggal 31 Desember adanya pengeluaran kas untuk biaya pribadi, berarti Raif di debit dan kasnya berkurang ada di kredit. Webnya 2.200.000. Kasnya berkurang di kredit sebesar 2.200.000. Total dari tanggal 3. Lalu setelah memasukkan transaksi ke jurnal umum, setelah itu masukkan ke buku besar. Di sini sudah ada tabel akun kas. Jadi kita hanya melihat akun-akun kas yang ada di jurnal umum dimasukkan ke dalam buku besar akun kas. Lalu setelah selesai memasukkan transaksi ke dalam jurnal umum, langkah selanjutnya memasukkan ke buku besar. Kita melihat dari transaksi yang ada di dalam jurnal umum. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Di sini ada akun kas, jadi yang dilihat hanya akun kas saja. Di jurnal umum terdapat akun kas di tanggal 3, langsung saja kita tulis di sini. Desember 2015, tanggal 3, adanya kas masuk sebesar 20 juta. Berarti di saldonya juga di sini ditulis 20 juta. Lalu di tanggal 4 ada kas masuk juga.
sebesar 6 juta. Berarti 20 juta ditambah 6 juta sama dengan 26 juta. Lalu di tanggal 10 adanya kas keluar. Kas keluar sebesar 5.800.000. Berarti 26 juta dikurang 5.800.000, hasilnya adalah 20.200.000. Lalu di tanggal 12 ada pengeluaran kas sebesar 2.400.000. Berarti 20.200.000 dikurang 2.400.000, hasilnya 17.800.000. Lalu di tanggal 17 adanya pengeluaran kas lagi sebesar 600.000. Jadi 17.800.000 dikurang 600.000, hasilnya 17.200.000. Lalu di tanggal 20 ada pengeluaran kas lagi. Sebesar 2.150.000. Jadi 17.200.000 dikurang 2.150.000, hasilnya 15.050.000. Lalu di tanggal 21 adanya penerimaan kas, kasnya di debit. Sebesar 1.200.000 ya. Berarti 15.050.000 ditambah 1.200.000. Hasilnya 16.250.000. Lalu di tanggal 24 ada uang masuk juga, kas di debit. Sebesar 800.000. Jadi 16.250.000 ditambah 800.000, hasilnya 17.050.000. Lalu di tanggal 31 ada pengeluaran kas, kasnya dikredit. Sebesar 2.200.000. Ini ya, 2.200.000 berarti 17.050.000 dikurang 2.200.000, dan hasil akhir dari kas adalah 14.850.000. Lanjut ke akun modal. Di sini hanya ada satu saja. Jadi kita tulis di sini Desember 2015 di tanggal 3 adanya modal. Modal adanya di kredit, berarti kita masukkan di kolom kredit sebesar 20 juta. Dan di saldo otomatis 20 juta juga di kredit. Lanjut ke pendapatan. Kita lihat di jurnal ada berapa akun pendapatan. Pendapatan 1, 2, 3. Berarti ada 3 akun yang kita masukkan ke
buku besar pendapatan ini. Di pertama tanggal 4 Desember 2012, tanggal 4, adanya pendapatan di kredit sebesar 6 juta. Saldonya pun otomatis ada di kredit 6 juta. Lalu pendapatan jasa juga ada di tanggal 7 sebesar 2.400.000. Berarti 6 juta ditambah 2.400.000 sama dengan 8.400.000. Lalu di tanggal 21 adanya pendapatan lagi sebesar 2 juta sebesar 1.200.000. Berarti 8.400.000 ditambah 1.200.000 dan total akhirnya adalah 9.600.000. Lanjut, di sini masih ada buku besar piutang usaha. Kita lihat di jurnal piutang usaha 1, 2, berarti ada 2 akun di jurnal umum, jadi kita masukkan di tanggal 7. Tanggal 7 piutang usaha di debit sebesar 2.400.000. Saldonya pun otomatis ada di debit 2.400.000. Lalu ada lagi di tanggal 24. Di tanggal 24 piutangnya ada di sebelah kredit. Sebelah kredit, kita masukkan di sini di kredit 800.000. Jadi 2.400.000 dikurang 800.000 dan total akhirnya adalah 1.600.000. Lanjut ke akun beban sewa. Di sini akun beban sewa hanya terdapat di transaksi tanggal 10. Di transaksi tanggal 10 beban sewa ada di sebelah debit. Rp1.800.000 otomatis di saldonya juga 1.800.000 ada di sebelah debit.
Dan beban gaji terdapat di tanggal 10 juga. Beban gaji sebesar 3 juta di debit. Otomatis saldonya pun di debit 3 juta. Lalu beban telepon dan listrik di sini 1 juta. Di akun beban telepon listrik di jurnal umum terdapat di tanggal 10 Desember. Beban telepon dan listrik ada di sebelah debit sebesar 1 juta. Dan saldonya pun otomatis di debit sebesar 1 juta. Lalu masuk ke akun perlengkapan. Di sini perlengkapan hanya ada di tanggal 12. Langsung aja masukin ke akun buku besar perlengkapan. Perlengkapan di tanggal 12. Ada di debit sebesar 2.400.000. Otomatis saldonya pun di debit sebesar 2.400.000. Lalu akun peralatan ada di tanggal 13. Peralatan ada di sebelah debit sebesar 3.600.000. Otomatis saldonya pun sama di debit 3.600.000. Lalu utang usaha. Utang usaha di sini terdapat di tanggal 13 dan 20. Utang usaha di tanggal 13. Ada di sebelah kredit sebesar 3.600.000. Dan saldonya ada di sebelah kredit juga 3.600.000. Lalu di tanggal 20 ada di sebelah debit sebesar 2 juta. Berarti 3.600.000 dikurang 2 juta. Hasilnya 1.600.000. Lalu di akun asuransi di Bayar di Muka di sini ada transaksi di tanggal 17. Tanggal 17 adanya di debit sebesar
600.000, berarti saldonya pun ada di debit sebesar 600.000. Beban iuran kebersihan di sini di tanggal 20 terdapat beban iuran kebersihan ada di sebelah debit sebesar 150.000. Otomatis saldonya pun 150.000 di debit. Lalu akun Five di sini di tanggal 31 ada di sebelah debit sebesar 2.200.000. Otomatis saldonya pun ada di debit sebesar 2.200.000. Setelah kita selesai memasukkan ke buku besar, langkah selanjutnya memasukkan ke neraca saldo. Di sini saya sudah tulis nama akun, ada kas, modal, pendapatan, utang usaha, beban sewa, beban gaji, beban telepon, perlengkapan, peralatan, utang usaha, asuransi dibayar di muka, beban iuran kebersihan, dan lain. Tinggal dimasukkan saldo akhir per akun di buku besar. Akun kas di sini saldo akhirnya adalah 14.850.000, adanya di sebelah debit. 14.850.000. Sekarang modal ada di sebelah kredit sebesar 20 juta. Sekarang pendapatan ada di sebelah kredit 9.600.000. Di utang usaha ini ada 1.600.000 di debit. Beban sewa ada 1.800.000 di debit. Beban gaji ada 3 juta di debit. Beban telepon dan listrik ada 1 juta di debit. Perlengkapan ada 2.400.000 di debit. Peralatan ada 3.600.000 di debit. Utang usaha 1.600.000 di kredit. Asuransi dibayar di muka 600.000 di debit. Beban iuran kebersihan ada 150.000 di debit. Info ada di sebelah debit sebesar 2.200.000. Kita lihat total debit dan kredit sudah balance, yaitu Rp31.200.000. Nah, sudah selesai jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Sekian.
dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dikoreksi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.